Ustaz Kiai Haji Abu Bakar Aziz MA, Ketua Umum Forsima Al-Mukarram Ustaz Haji Nias Imron, Ustaz Wahabuddin, Ustaz Lukman Hakim, dan para asatidzah yang lainnya. Ya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Para ketua, para pengurus DKM, masjid dan musola yang berada di Kecamatan Pondok Melati yang tergabung dalam himpunan jamaah Majelis Ta'lim Forsima, dan juga wabil khusus kepada DKM Masjid Nurul Iman, guru kita Ustaz Ahmad Masturo beserta pengurusnya. Pertama-tama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa hadir. Hari ini Allah kuatkan jiwa dan raga kita sampai kita di rumah Allah ini dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah apa yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini adalah sesuatu yang berharga buat kita semuanya, dan patut kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kumpulan kayak begini nggak banyak. Kumpulan kita kayak seperti ini nggak gampang, ya. Karena apa? Masih banyak saudara-saudara kita, ya, tetangga kita, teman kita yang mungkin masih agak susah, ya, masih ogah-ogahan, ya. Apalagi yang agak miris kalau rumahnya agak berdempet, ya, nggak sampai 2 meter, romana susah banget, ya. Giliran dia jogging tuh, ya, ke taman bambu yang bermeter-meter gitu dia, itu nyampe, ya. Bahasa kita begitu Pak, ya. Ya, giliran jogging aja bermeter-meter nyampe tuh. Giliran buat ibadah, romana susah banget. Nah, oleh karena itu, apa yang kita rasakan, apa yang sudah kita dapatkan sampai dengan pagi hari ini, patut kita syukuri Pak. Kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita syukuri ini bermanfaat, berguna buat kehidupan kita, buat keberlangsungan kita baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya, insya Allah kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh ini, ya, jamaah salat zuhur saja, ya, jamaah Forsima, Majelis Ta'lim Forsima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pagi hari ini tema yang saya akan bawakan adalah mengenai kebahagiaan. Ya. Biasa Mulyadi mau bahagia, ya. Bahagia romannya, ya. Romana senang aja gitu ya. Ya. Jalan ke sono, jalan ke sini, ya. Karena ciri-ciri orang bahagia itu begitu dah, ya. Jalannya kagak semengutan itu dia, nggak dilipet tuh mukanya gitu dia, pokoknya sumringah aja, insya Allah, ya. Ada nggak ada duit, pokoknya senang katanya mah gitu, ya. Ya, Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya buat kita yang perlu kita ketahui bahwa memang banyak, ya, banyak kita bisa artikan dengan kebahagiaan, ya. Kalau orang pintar memberikan sebuah level kebahagiaan itu bisa beragam Pak, bisa bermacam-macam.
apa yang kita milikin, apa yang kita dapetin, apa yang kita senengin, itu jadi bahagia buat kita. Ya, yang tadinya kita nggak punya apa-apa, kita dapat tuh. Ya, kita punya mobil, lebih lagi kita punya bini, punya anak. Ini bahagia banget buat kita. Ya, apa yang kita senengin ada, bahagia buat kita ya. Ya, alhamdulillah. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, saya coba kutip daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bacakan. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dikatakan barang siapa yang dia beramal, barang siapa yang ngelakuin segala sesuatunya di muka bumi ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah dia laki-laki, apa dia perempuan, ya, wa huwa mu'minun, dan apa yang dia lakuin itu memang di jalan Allah, niatnya karena Allah, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'minun, maka Allah akan kasih yang namanya falahnuyannahu hayatan thayyibah. Allah akan kasih yang namanya kehidupan yang terbaik. Nah, jadi kuncinya adalah apa yang kita lakuin, wa huwa mu'minun. Yang kita lakuin kita kudu yakin, Pak. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya itu, Pak. Maka kalau apa yang kita lakuin yakin kita sama Allah, insya Allah Allah udah jamin. Allah kasih kehidupan yang terbaik, Pak. Kehidupan yang terbaik tentunya adalah bagaimana dalam hidup ini, ya, sejatinya gak ada yang kekurangan, gak ada tuh yang rasa takut, karena udah Allah jamin juga. Orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang dia senantiasa tetap di jalan Allah dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang gak, ibarat kata, nggak berubah, Pak, walaupun godaan sana sini, maka Allah katakan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah kasih tuh yang namanya dijauhin rasa takut, dijauhin rasa sedih. Ini sekarang ini kan nggak sedikit saudara-saudara kita yang hidupnya romana sedih banget, yang hidupnya romana takut banget, Pak. Apalagi sekarang memang zamannya agak serba susah, ya, agak serba susah. Pekerjaan agak susah, apa yang kita dapat susah. Tapi kan bukan berarti kita nggak ngelakuin yang terbaik dalam hidup ini. Kalau kita berpikirnya susah, maka kita akan terus susah. Kalau kita berpikirnya takut, pasti kita akan takut. Maka kuncinya adalah kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pelajaran terakhir buat kita pada pagi hari ini, saya mengutip daripada perkataan ulama di dalam kitab Nasahil Ibad. Dikatakan di situ, as'adun nas man lahu, bahwa ada kebahagiaan, ya, ada orang-orang yang bahagia katanya. Siapa dia? Siapa dia orang-orang yang bahagia? Yang pertama adalah qalbun alimun. Yang pertama adalah orang-orang yang hatinya alimun, yang hatinya senantiasa dia nggak buta, hatinya benar-benar ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang hati ini kan, Pak, kita akan berbicara kepada sesuatu yang sesungguhnya akan nguatin dalam hidup kita, Pak. Dalam sebuah hadis itu kan dikatakan bahwa kalau tubuh kita ini rusak, maka rusak semuanya. Kalau ini baik, bisa baik semuanya. Kan begitu katanya. Dan dikatakan apa yang dimaksud
Dia adalah hati. Hati, Pak. Jadi kalau apa yang kita lakukan dalam hidup ini adalah sesuatu yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka diyakinkan bahwa hatinya akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati udah jauh dari Allah, gak akan dapat itu yang namanya qalbun alimun. Gak akan tenang, Pak. Makanya orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang hatinya memang udah ketambat sama Allah. Hatinya udah kuat sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada yang lainnya. Sehingga segala permasalahan hidup ini itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, orang yang bahagia adalah qalbun alimun. Yang kedua adalah wa badanun sabirun. Raga yang dia mampu menghadapi kesabaran. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini emang kagak gampang. Ya, bahwa hidup ini pasti syarat dengan ujian. Bahkan Allah muatin buat kita, Pak. Allah gak akan kasih kemudahan begitu saja kalau kita gak dapetin ujian. Ya, dikatakan wahum la yuftanun, kalau kita nggak mampu untuk menghadapi ujian. Dan yakinlah bahwa ujian yang kita hadapi itu karena apa? Ini akan jadi sesuatu yang terbaik buat kita. Karena Allah ingin jadikan kita adalah orang-orang yang sukses. Jadi orang yang bahagia ini adalah yang jiwa raganya, yang raganya ini, badannya ini mampu untuk menghadapi segala ujian dengan kesabarannya. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan yang ketiga, wa qana'atu bima fil yad. Yang ketiga adalah orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang qana'ah. Dia menerima dengan apa yang didapatkannya, Pak. Jadi hidupnya nggak neko-neko, hidupnya itu nggak selalu mengeluh. Kalau hari ini ya dengan usahanya, dengan jeripayanya yang didapatkan adalah segini, ya udah. Bismillah, bersyukur sama Allah, alhamdulillah. Nggak gerutu itu dia. Makanya ini orang yang bahagia, Pak. Jadi kalau hidup kita ini gerutu, hidup kita ini selalu ngitung-ngitung, apalagi kalau serba matematika, Pak. Itu dia. Serba matematika, ya kita jualan dapat segini dah. Ini dia. Ini gimana kita bisa untung, bisa bagaimana gitu. Kan namanya jualan kan kita diuji gitu dia. Diuji kesabaran gitu dia. Tapi insya Allah kan kalau sabar, kalau kita yakin sama Allah, Allah akan kasih yang terbaik buat kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, itu yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita adalah bagian daripada orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.